Perjalanan rombongan dari mana guys? Dari AIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Ini lagi di mana? Lagi di Gontor Putri. Gontor Putri. Acara apa? Ini Bu Sek Prodi. Bisa diceritakan Bu, ini kegiatan apa? Ini adalah kegiatan jalan-jalan sekaligus kita menimba ilmu di Pondok Pesantren Gontor. Gontor Putri. Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi. Tema acaranya apa? Temanya kita mau cari tahu penanaman nilai karakter yang ada di sini. Soalnya kan di sini udah terkenal banget karakternya itu kuat. Nggak hanya di Indonesia tapi internasional juga sudah mengakuinya. Jadi kita pengen mencari tahu, belajar di sini sama bawa teman-teman mahasiswa. Oke, siap. Ikuti terus ya. saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi di Pondok Modern Gontor Putri Kampus 1. Kalau boleh saya katakan, kehadiran kita di pondok ini, kita ingin contoh dulu Nabi Muhammad SAW itu sebelum diturunkan ke bumi ini, itu dimandatkan di surga agar Nabi Muhammad itu bisa menciptakan satu kehidupan kedamaian dan kebahagiaan surga di muka bumi ini. Mahasiswa yang kita bawa ini adalah mahasiswa semester berapa? Yang insya Allah nanti tanggal
kami sudah sebelum terjun di tengah-tengah masyarakat, kita ingin bawa ke salah satunya ke pondok ini untuk belajar bagaimana menanamkan karakter yang sama-sama kita kenal. Pondok Modern Gontor itu sangat terkenal bisa menciptakan satu karakter disiplin dan karakter-karakter yang lain. Oleh karena itu adalah tujuan pokok yang kalau nama programnya itu disebut dengan studi eksekusi, ya, studi eksekusi dari pondok ini. Dari tahun ke tahun studi eksekusi ini dilaksanakan di berbagai pondok, di satu tempat ke tempat yang lain. Seluruhnya dilakukan berkali mahasiswa yang akan lulus dari ini adalah mahasiswa PAI, khusus PAI. Di Fakultas Sarjana itu mempunyai 8 program studi. PAI itu adalah program studi tertua. Adanya tadris bahasa Inggris, adanya lagi tadris pendidikan bahasa Arab, adanya lagi MA manajemen pendidikan Islam, adanya lagi tadris matematika, adanya lagi PGRI yang baru saja lahir. Tadris bahasa Inggris ya sama tadris IPA. Ada 8 program studi. Kalau mahasiswa yang ada di Fakultas Sarjana itu berjumlah 3.131. Ini adalah sebagian kecil yang kita bawa yang dari program studi. Kalau yang kita ajak ke sini dari sekitar 400-an dengan jumlah dosen di depan ini, dosen kita masih muda-muda. Sekitar 30. Kalau jumlah dosen di Fakultas Sarjana itu sekitar 150 karena ada sekitar 10% dari dosen luar biasa dengan dosen ILB. Tadi sudah saya katakan bahwa tujuan kita adalah dalam rangka agar kita memberikan satu pengalaman real untuk beberapa jam di pondok ini bagaimana pondok Gontor itu menciptakan karakter untuk santri-santrinya, untuk santri-santri. Walaupun saya menyadari bahwa karakter itu tidak akan mungkin bisa dibentuk dalam waktu 1 jam 2 jam, perjalanan panjang. Bagaimana kebiasaan yang terjadi terus-menerus itu akhirnya lama-lama akan mencetak satu karakter, satu keadaan di mana dia bisa melakukan sesuatu secara otomatis sebagaimana yang selama ini dibiasakan. Itu adalah satu tujuan kami. Oleh karena itu kami berharap agar nanti mahasiswa bisa betul-betul mengamati, bisa betul-betul melakukan wawancara, dan tidak sekedar hanya itu saudara catat sebagai satu catatan pribadi, tapi sesuatu yang penting yang kita dapatkan melalui Pondok Modern Gontor Putri kampus satu ini nanti bisa saudara catat menjadi satu tulisan yang bisa dinikmati, bisa dibaca oleh orang banyak. Itulah satu tujuan akhir dari perjalanan kita menuju ke Pondok Gontor ini. Oleh karena itu, saya atas nama rombongan dari program studi PAI Fakultas Sarjana ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena kami dikasih kesempatan, kami diizinkan untuk bisa ikut ngasuh kamu untuk belajar di Pondok Gontor ini. Semoga yang baru sebentar ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat, dari yang biasanya didapatkan manfaat itu oleh kebanyakan santri di Pondok Gontor ini. Dan yang berikutnya saya mewakili dari seluruh rombongan, manakala kehadiran kami mengganggu satu ritme kerja yang ada di pondok ini, atau mungkin ada perilaku dan perkataan kami yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang biasa berlaku di mahal ini, maka saya atas nama seluruh rombongan mohon untuk dimaafkan. Barangkali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan ini di perencanaan praktikum pendidikan agama Islam. Jadi praktikum PAI, namanya praktikum kita berupaya untuk bagaimana kita memberikan pengalaman langsung kepada para mahasiswa. Dan pengalaman langsung ini kita arahkan pada programnya pendidikan agama
kita mengharap dari Pak Ustaz Ahmad Suwarto untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme kerja pendidikan yang ada di Pondok Darussalam Universitas ini, sehingga bisa memberikan membentuk karakter atau nilai-nilai yang itu kemudian bisa menjadi ciri khas dari para santrinya, sehingga memiliki kedisiplinan, memiliki kesederhanaan, memiliki kemampuan untuk kerjasama, komunikasi dan seterusnya. Ini yang diharapkan nanti Pak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah kami bersyukur luar biasa hari ini kedatangan tamu rombongan dari Universitas Akademika IAIN Kediri, dan mengucapkan selamat datang dan merasakan ini pondok adalah pondok kita semuanya. Jadi kami berharap tidak merasa di tempat yang asing, karena pondok sejak tahun 58 sudah diikrarkan wakafnya untuk seluruh umat Islam dunia. Jadi pondok tidak lagi milik keluarga para pendiri, apalagi golongan, tetapi pondok milik umat Islam dunia. Maka teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini juga termasuk mereka yang diamanai ikut memajukan dan mengembangkan Pondok Modern Darussalam. Dan alhamdulillah, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal, tapi juga mohon maaf kalau nanti tidak sistematis, apalagi barangkali tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan. Perkara data dan fakta nanti seandainya tidak bisa didapatkan dari korea kami, insya Allah di buku ada. Nanti bagian pemberian tamu akan menyiapkan beberapa buku yang berkaitan dengan pondok, nanti bisa dilihat. Apalagi yang berkaitan dengan pendidikan, insya Allah kami menulis beberapa buku. Saya sendiri menulis, nanti dari situ bisa dicarikan bahannya. Selanjutnya, untuk mengenal terlebih dahulu tentang pondok. Tadi disebutkan oleh Pak Dekan, ini pondok modern, namanya Darussalam. Pondok itu nama desa di Ponorogo. Kata-kata pondok modern itu mengandung makna yang bisa diubah. Mengapa disebut pondok modern? Pondok ini memberikan konotasi pemahaman tentang nilai-nilai luhur pesantren, dan itu adalah pendidikan, sistem pendidikan nasional Indonesia yang asli ya pesantren. Sebelum ada sekolah yang dibawa oleh penjajah, itu ya pesantren yang dirintis dan didirikan oleh para wali, pertama Wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim, dan kemudian menjadi pesantren-pesantren, berkembang menjadi masyarakat, berkembang sampai menjadi kerajaan umat dan berkembang di mana-mana. Dan sistem pesantren sudah mulai ada sekitar 3 atau 4 abad yang lalu. Alhamdulillah. Maka kata-kata pondok, begitu kita mengenal pondok, Gontor ini pondok modern. Meskipun modern tapi pondok. Meskipun pondok tapi modern. Jadi kata-kata pondok ini kita tidak melupakan al-asal. Kita tidak melupakan originalitas. Tidak melupakan hal-hal yang menjadi modal utama keunggulan nilai-nilai pendidikan di pesantren-pesantren yang sampai sekarang pun kita temukan di pesantren Salaf. Jadi Gontor dengan nama pondok modern, kata pondok ini tidak ingin tercerabut dari akar budayanya bahwa ini merupakan perpaduan antara keunggulan nilai-nilai pendidikan di pesantren-pesantren yang sudah ada 3 atau 4 abad yang lampau. Tetapi para pendiri Gontor yang juga merupakan alumni pondok-pondok Salaf, pendiri Gontor 3 bersaudara, yang paling tua Haji Ahmad Sahar, itu juga bertahun-tahun sampai khatam mondok di Termas, bertahun-tahun sampai khatam mondok di Langitan, bertahun-tahun sampai khatam mondok di Duri Sermo.
mana lagi begitu. Jadi berpuluh tahun beliau mondok, kata berbagai macam cerita. Kiai Zarkashi, Kiai Fakani akhir-akhir beliau juga demikian. Mondok di Juresan, mondok di Turisawu, mondok pesantren setiap mondok juga di Jamsaran Solo, tapi kemudian juga mondok di lembaga pendidikan yang dirintis oleh Bapak Profesor Dr. Mahmud Yunus ketika itu baru pulang dari Cairo University, seorang orang Indonesia yang pertama kali secara resmi mendapatkan gelar lisensi dari Cairo University dan membawa udara baru untuk pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ilmunya itu kemudian diserap oleh Pak Zarkashi, kemudian dibawa pulang. Sebagaimana Pak Fanani, salah satu pendiri Gontor, adiknya Kiai Saha, juga belajar dari Haji Mas Mansur, orang Surabaya, yang latar pendidikannya, latar pendidikannya juga dari Pondok Salah. Tapi kemudian mempunyai pemikiran progresif sehingga beliau lebih senang bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi tokoh dan pimpinan umum Muhammadiyah pada periode tertentu. Dan beliau juga lama di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia mengembangkan pendidikan, terutama mendirikan madrasah Zu'ama dan Mubalighin. Dan di situ juga para pendiri Gontor, terutama Pak Fanani, mengenyam pendidikan. Dibawa ke Gontor, dibuat desain baru. Maka kata-kata pondok ini sekali lagi merujuk kepada mempertahankan nilai-nilai luhur dari pendidikan pesantren Salaf. Tapi modern, artinya modern ini berarti mengambil sesuatu yang baru dan menggabungkan dengan sistem pengajaran madrasah dan sekolah yang baru. Karena untuk tantangan ke depan, para pendiri Gontor beristihad pondok pesantren yang sudah ada itu bagus dan sudah sangat berjasa sebagai benteng pertahanan umat Islam. Tetapi ke depan untuk lebih efektif berkembang, anak-anak kita menghadapi tantangan zaman yang berbeda. Alimau ladakum fa'innahu makhluqun di zaman yang lain zaman itu, maka dibutuhkan beberapa sistem pembelajarannya. Maka dinamakan pondok modern. Bahasa pesantrennya pondok itu al-muhafadzatu 'alal qalbi shalih, dan modern itu adalah wal aslu bil jadidi al aslah. Jadi begitu. Jadi kata pondok modern selama ini kita dengar itu mengandung makna al-muhafadzah, menjaga, memelihara, melestarikan nilai-nilai keunggulan pendidikan pesantren salah, wal aslu mengambil bil jadidi al aslah. Aslah pakai sok dan pakai sin, nanti kalau aslah pakai sin lebih salah katanya. Dengan keterpaduan itu menjadi wujud baru namanya Gontor. Di sini kita menemukan satu prinsip bahwa Gontor adalah wujud baru, formula baru dari perpaduan antara keunggulan pesantren Salaf dengan keunggulan model madrasah. Yang kedua, Gontor ini juga merupakan perpaduan antara keunggulan lembaga-lembaga pendidikan internasional. Maka kita mempunyai sintesa, jumlahnya 4. Sintesa yang pertama diambil dari Al-Azhar di Mesir, yang kedua di Sangir, Mauritania, yang ketiga Aligarh di India, dan yang keempat Sambilitan mendirikan Rabindranath Tagore juga di India. KBRI janganlah masalah-masalah pendidikan di India. Al-Azhar memberi inspirasi kepada Gontor karena Al-Azhar itu kalau saat ini dihitung mungkin sudah hampir 1100 tahun usianya sejak didirikan dinasti Fatimiyah. Ternyata 1100 tahun eksis, ganti penguasa, ganti rezim, tapi tetap Al-Azhar eksis, tidak terpengaruh. Siapapun dari presiden, dari raja, dari apapun, tetap Al-Azhar eksis sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, mempunyai basis pendanaan, kekuatan wakaf yang luar biasa, sehingga mahasiswa-mahasiswinya kalau dihitung mungkin sampai 100.000. Dan mereka mempunyai beberapa kampus cabang. Ternyata semuanya itu gratis. Alhamdulillah, anak-anak Gontor putri ini saja kita terdata dari Syekhul Azhar, Bapak berkunjung di sini setiap tahun kita mengirim 50
langsung dapat beasiswa. Yang ulama cuma 25, tapi yang butuh 55. Alhamdulillah, dia senang sekali dan beliau mengatakan qalbuna, hati saya dalam di sini. Ada musuh azhar, beliau melihat kegiatan macam-macam, ini miniatur azhar. Dan itu beliau berpesan kepada kita besar ketika itu tolong jaga ini contoh. Beberapa tamu yang lainnya itu agak penasaran, karena apa demikian rupa Anda memberikan hadiah Vespa kepada contoh? Jawabannya mengagetkan. Dengan nabi meskipun suama berrasa cinta. Jadi beliau melihat dari model pendidikan, karena anak-anak dididik di Gontor ini telah insya Allah akan memimpin Indonesia. Karena itu saya optimis dan saya beri sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Besar di sana serta seluruh jajarannya. Sedikit kami ingin bertanya. Kami itu sering tahu banyak sekali alumni Gontor. Tapi ada beberapa yang menurut saya etik. Yang pertama seperti Bapak Hashim Syarif, beliau salah satu ketua PPN. Di samping itu ada Bapak bin Syamsuddin, yaitu PP Muhammadiyah. Ada lagi Bapak MH Ainun Nasib, seorang budayawan, dan yang paling keren itu Bapak Abdullah Hashim. Nah, sampai pernah ada slogan Pak Hashim adalah alumni Gontor, tapi Gontor bukan Pak Hashim. Artinya tidak, Pak Hashim bukan representasi secara utuh dari pesantren Gontor. Diduskan tokoh-tokoh yang kami tanyakan, bagaimana Gontor bisa menjaga kondusivitas dan harmonisasi di tengah pemikiran yang beragam ini. Kita tahu bahwa santri-santri Gontor itu berangkat dari pemahaman dan pemikiran yang berbeda, bahkan dari bahan-bahan yang berbeda. Ini kami semua berpikir bagaimana cara mendidik mereka yang dalam perbedaan itu. Terkadang kami mendidik satu pemikiran saja sudah kerepotan seperti itu. Jadi bagaimana metode dalam mendidik dalam perbedaan tersebut? Karena menurut kami Gontor adalah panutan dalam toleransi, saling menghargai dalam perbedaan. Yang kedua, kurikulum yang diterapkan di Gontor ini yang menjadi ciri khas atau yang membedakan dengan pesantren-pesantren yang lain yang dimiliki oleh pesantren-pesantren lain itu apa? Salah satu metode yang diterapkan di sini. Sangat yang terakhir, pesantren Gontor yang terkait filosofi bin Manara ini, apa yang menjadi dasar dalam penanaman nilai-nilai karakter kedisiplinan dan hirros atau semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu yang ada di sini. Karena ketika kita melihat di pesantren itu atau di kampus-kampusnya itu semangat untuk membaca, semangat untuk belajar itu kebanyakan menurun. Tapi ketika kita melihat di Gontor ternyata semangat ini masih membara, bahkan tambah semangat. Tapi mungkin bisa berbanding dengan kami karena ini bukan hanya bekal bagi kami, kan mungkin motivasi untuk kampus yang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman adik-adik yang sekarang calon alumni ini ya, calon sarjana ini juga ya, harus mempunyai ide di luar pemikiran yang besar. Jangan yang ngecek-ngecek gitu. Yang ma'ani al-umur bukan sifat urusan yang tinggi bukan urusan yang rendah. Ya harus begitu. Dan ternyata cita-cita yang dimiliki para pendiri Gontor itu sudah dicanangkan ketika beliau masih nyantri, masih sebagai santri. Bahkan kitab-kitab yang sekarang dipakai untuk pembelajaran usul fikih, tajwid dan lain sebagainya itu sungguh oleh Kiai Imam Zarkasi itu disusun ketika beliau masih nyantri kepada Pak Mahmud Yunus di Padang Kamajan. Jadi jadi santri itu sudah produktif. Kira-kira nanti juga begitu. Jadi mahasiswa sudah produktif. Ya, alhamdulillah. Jadi masih jauh, masih jauh. Pak Sahan pernah mengatakan Indonesia tegal sawah dulu, Asia pelataran dulu, Eropa Amerika pelancongan dulu. Itu kata-kata sudah dulu sekali.
Ketika itu santri gontor masih jumlahnya ratusan, 200, 300. Tapi salah seorang pendiri gontor sudah berangan-angan Indonesia Tegal Sawah. Gontor ini jangan kamu kira hanya ada di desa Ponorogo, tapi gontor akan berkembang. Ketika itu beliau mengatakan gontor ini nanti pondoknya akan berkembang dari besar, dari Gunung Bayangkaki sampai Gunung Gombang. Gunung Bayangkaki itu di daerah Karangtengah, ya, dan berdiri. Kemudian Gunung Gombang itu Ponorogo bagian barat. Seperti itu. Tapi ternyata sekarang di Aceh sudah ada gontor cabangnya. Di Poso, di Kendari sudah ada cabang gontor. Di Makassar, Pak Yusuf Kala menyiapkan lahan ketika bisa kelola. Di Kalimantan ada memberi wakaf yang sekat untuk tidak bisa kelola. Dan terus di mana-mana kalau mau kita moratorium kita berhentikan. Jadi sudah lebih jauh dari apa yang kita inginkan. Maka beliau di Indonesia Tegal Sawah itu, maka anak-anakku yang tamat dari gontor, jangan hanya berhenti di gontor, tapi kata-kata Darussalam, negeri yang damai, ini harus kamu realisasikan. Jadikan Indonesia sebagai Darussalam, negeri yang damai. Itu pesan dari ada perbedaan antara inspirasi dengan motivasi. Kalau motivasi itu kan dipompa nanti gembos lagi, dipompa gembos lagi, dipompa seminggu semangat gembos lagi, motivasi lagi. Tapi kalau sudah inspirasi mempunyai ide, dia akan perjuangkan mati-matian. Dan mudah-mudahan teman-teman lulus ini bukan hanya dapat motivasi, tapi juga dapat inspirasi. What next, apa seperti ini bisa aku lakukan, itu kan? Yang inspirasi yang mahal itu inspirasi. Mungkin ada inspirasi buat kamu itu, dan saya akan mencari calon istri dari dunia. Itu inspirasi juga sama kamu. Baik, para ikhwan dan akhwatullah. Yang kedua, cara ringkas saja adalah sibghah. Sibghah itu adalah kepribadian, jati diri. Dan kalau kita ingin mengetahui seperti apa sibghah gontoria, jati diri gontor itu terangkum dalam Pancajiwa. Pancajiwa ini adalah prinsip-prinsip luhur yang menjadi jiwa pondok pesantren sejak dulu. Ini yang saya katakan kalau mau apa baru akal yang soleh. Apa itu? Keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Ini jangan salah paham, itu sering orang bertanya, gontor bangsa pakai pangkat jiwa kebebasan, sehingga melahirkan politik bebas kebebasan untuk berdiri tidak begitu. Kebebasan ini konteksnya dengan gontor berdiri pada saat penjajahan, artinya bebas dari pengaruh penjajah. Itu kebebasan itu kemerdekaan, open mind. Yang pertama itu dipadukan dengan syiar atau moto, ya. Moto pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah tadi karakter berbudi tinggi, karena Rasulullah SAW misi dakwah dan risalah beliau diutamina makarimah akhlak. Innama bu'istu itu kan berarti untuk pembatasan, pengkhususan. Nanti seolah-olah yang utama misi utama beliau adalah menyempurnakan akhlak yang luhur. Maka di sini juga demikian pendidikan karakter. Kalau ada tamu datang kemudian berasumsi gontor ini pondok bahasa, salah. Gontor bukan pondok bahasa. Kalau ingin belajar bahasa Arab saja jadi pihak Jakarta sana. Nanti pihak menjadi pihak itu lembaga bahasa. Gontor memang mementingkan pelajaran bahasa, tapi bukan segala-galanya. Ini adalah lembaga pendidikan karakter. Kemudian berbadan sehat. Berbadan sehat ini sangat mutlak, karena mereka adalah anak-anak masa depan. Bagaimana akan menjadi pemimpin umat penggerak? Kalau ketika menjadi santri itu masih muta'alim, nanti ditingkatkan lagi menjadi mu'alim, ditingkatkan menjadi mufakir, ditingkatkan menjadi muharrik, ditingkatkan menjadi mujahid. Tidak akan bisa bergerak kalau tidak sehat. Maka pendidikan ini penting. Anak bersih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Termasuk fisiknya, ekonominya, ilmunya, keimanannya.
Sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga adalah berpengetahuan luas. Itu syiar atau bentuk pendidikan. Yang keempat baru open minded, berpikiran terbuka. Selain itu dipadukan lagi dengan falsafah perjuangan, falsafah pendidikan, falsafah pengajaran. Itu banyak. Dan nanti bisa dilihat di buku Senarai Keadilan Gontori yang kami susun, itu rangkuman di antara falsafah perjuangan kehidupan yang ditanamkan di Gontori. Contohnya, berani hidup tak takut mati jangan hidup, kalau hidup mati saja. Ya, itu contoh-contoh falsafahnya seperti itu. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kadang diambil dari hadis Nabi Khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan seterusnya. Ini yang membantu pribadi Gontor dan karakternya mulai masuk pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter juga harus mempunyai landasan filosofis. Karena landasan filosofis ini menjadi akar bagi pendidikan karakter. Tidak punya landasan filosofis nggak bisa. Nah, Gontor punya landasan filosofis ini. Maka pendidikan di Gontor itu bisa digambarkan seperti syajarah thayyibah. Asluhat tapi kemudian yang ketiga adalah kaderisasi berbagai bidang, bukan hanya masalah pelajaran, tapi juga masalah-masalah kegiatan dan pengelolaan pesantren ini secara bergantian, sehingga semuanya mampu dan cakap. Kemudian kesejahteraan keluarga di nomor 5, dipikirkan kesejahteraan keluarga. Keluarga itu siapa? Termasuk seluruh santri, termasuk guru-guru dan siapapun yang terjun langsung dedikasikan hidupnya untuk pengembangan pondok dan keluarga pondok. Nah, para ikhwan dan akhwat pancajangka itu kemudian diimplementasikan dalam penjabaran taktis dan teknis namanya ansyithah ataupun kegiatan-kegiatan. Maka antum dan antuna menyaksikan kegiatan apapun di pondok tidak ada yang keluar dari pancajangka. Itulah ansyithah ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, jadi banyak yang saya menerangkan dengan karakter. Nah, kemudian sarana apa yang kita pakai dalam bentuk karakter? Yang utama adalah keteladanan. Karena lisanul al-afsah min lisanil maqal. Lebih fasih kita berbicara dengan realita daripada dengan omongan. Menjadi dan memberi contoh sekali itu lebih mengesan daripada berpidato seribu kali. Jelas sekali. Maka inilah yang menjadi sebab Nabi berhasil mendidik para sahabat karena di sana ada uswatun hasanah. Di pondok juga demikian, karena itu kami semuanya tanpa terkecuali guru-guru